28 Oktober semua mata tertuju ke satu laga terbesar di dunia. Iya. Ini El El Clasico Clasico. antara Barcelona melawan Real Madrid. Ya. Kalian melihat El Clasico ini kan, El Clasico-nya mungkin udah regenerasi ya. Kita tahu dulu Generasi ya. pemain tengah Madrid itu ada Casemiro, ada Kroos, ada Modric. Sekarang udah mulai ada Camavinga, ada si Tchouaméni, Bellingham. Terus di sisinya Barcelona dulu Xavi, Busquets, Iniesta, trio yang sangat luar biasa. Sekarang udah Gundogan, ada Pedri, Gavi, ada Frankie, Romeo dan lain-lain sebagainya. Tapi kalian lihat pertandingan ini cukup ideal nggak situasi menuju El Clasico nih, situasi kedua tim ini? Ya, harusnya ideal karena memang El Clasico itu kan sebenarnya partai yang ditunggu-tunggu. Artinya kalau partai yang ditunggu-tunggu itu performa tim baru dalam keadaan masing-masing dari on performa ya pasti nanti pertandingan akan lebih seru, bakal lebih seru. Apalagi ini kan dengan banyaknya pemain muda di hari kedua tim, bintang lagi yang akan berperang satu sama lain. Apalagi nanti Real Madrid ini jadi ya rumornya digantikan oleh pelatih Xabi Alonso. Ini kan kualitas ini banget ini. tambah baru lagi, regenerasi lagi. Xabi dengan apa? Yang Pertarungan yang dulunya luar mereka biasa. pemain sekarang jadi pelatih. Iya. Nah, ini sebelum melihat El Clasico pada 28 Oktober, ada hal menarik. Ini sejak era Xavi Hernandez mulai melatih Barcelona, Ya, dia lebih unggul daripada Ancelotti. Xavi menang 4 kali dalam semua ajang, sedangkan Ancelotti hanya 3 kali. Iya. Tapi juga ada yang paling menarik dan harus disorot. Apa itu? Ini Ancelotti meraih kemenangan penting 4-0 musim lalu di semifinal Copa del Rey menuju final. Akhirnya mereka menjadi juara. Yang leg pertama itu kalah 0-1 kan? Leg pertama kalah 0-1 di rumah, tapi leg kedua menang 4-0 di rumah Barca. Bahkan sebenarnya Waktu Barca kemarin masih ini ya, unggul tiga kali pertemuan ya kalau nggak salah ya. Iya, unggul 3 kali. Clasico kan Iya. Dan yang di sisi lain, Barca juga pernah meraih kemenangan penting di final Piala Super Spanyol waktu main di Arab Saudi 3-1. Jadi kan kalau melihat persiapannya agak panas ya, jadi seimbang. Dan secara head to head pun tidak jauh beda lah. Xavi 4, Ancelotti 3 juga ya. Dan uniknya lagi 7 kali pertemuan Xavi dan Ancelotti itu tanpa hasil imbang. Ini selalu ada yang saling mengalahkan. saling mengalahkan ini. Selalu ada saling mengalahkan, selalu ada gol tentunya. Selalu ada yang meraih 3 poin. Nah, kan. Tapi kalian menyoroti ini kan Xavi dan Ancelotti ini dua kutub berbeda lah istilahnya. Berbeda. Xavi dengan filosofi atau gayanya yang cukup khas ya, possession ball. Atau dulu sempat ada itu Xavi ball lah. Xavi ball dia benar-benar meneruskan permainan Guardiola ya. Sementara Ancelotti yang lebih pragmatis. Kalian melihat dua permainan ini bila saling dibenturkan akan seperti apa? Ya, tentunya ini kan hal yang ini ya, pertandingan yang sangat kontradiktif kalau misalnya dibentukkan, karena yang satu pasti dengan possession, yang satu bermain reaktif. Tapi memang aku menyoroti bahwa Ancelotti ini sebenarnya dengan gaya bermain yang pragmatis tidak terlalu buruk juga, karena sebenarnya dia ini adalah tipe pelatih yang adaptif. Artinya ada adaptif dengan komposisi pemain yang diterapkan ketika dia melatih di beberapa klub besar ya, di beberapa negara, seperti pernah ke Bayern Munchen, pernah ke nanti Everton waktu itu di Inggris ya. Itu kan mereka adaptif, artinya menyesuaikan komposisi pemain yang ada. Artinya ya nanti ya ini kan apa ya, kontradiktif kalau untuk pertandingan. Pasti ada salah satu yang kelihatannya sepak bola indah, ada salah satu yang kelihatannya kesannya parkir bus. Tapi memang tidak apa-apa, dalam sepak bola hal ini harus dinikmati. Dan walaupun mainnya pragmatis, tapi di bawah Real Madrid di bawah Ancelotti ini sering bisa keluar dari tekanan ya. Contohnya lawan Napoli kemarin. Bagaimana itu pertandingan itu akhirnya terakhir bisa menang ya 3-2. Menang 3-2 di kandang Napoli. Iya. Dan CL lagi ya. Barcelona ini kan sedang itu ya, masalah cedera ya. Banyak ini klub pincang sih dalam awal musim ini ya. Frankie, Pedri,
siapa lagi? Lewandowski, Roberto, Rafinha. Wah, banyak juga ya. Kalian melihat ini, padahal Barcelona ini sebenarnya cukup diuntungkan dengan banyak pemain yang versatile, tapi kan satu sisi ini pemain banyak cedera untuk menjelang lawan Madrid justru diuntungkan dengan kembalinya Vini. Nah, kembalinya Vini ini Apa pendapat kalian gimana? waduh, kalau kembalinya Vini dan pincangnya Barcelona terutama di posisi target man dia lah Robert Lewandowski, wah sebelum bisa dimainkan. Kalau untuk back mungkin Barcelona masih oke. Nanti karena kan back mereka juga ada yang cedera, hanya Roberto ya. Tapi kalau masalah gelandang bertahan mereka ini, Frenkie de Jong ini nggak ada. Yang jadi pengunci pertama pertahanan Barcelona. Ini kan akan menjadi makanan Vinicius nanti. Tidak hanya Vinicius, juga Rodrigo juga ada ya. Jangan lupakan Joselu atau Bellingham. Nah, Bellingham ini biasanya liar. Dia bisa cetak gol, kita tahu sendiri dia biasanya jadi penyelamat Real Madrid ya. Dan posisi depan Barcelona mereka akhir-akhir ini pakai Ferran Torres sebagai target man. Nah, tapi kalau Ferran Torres dipaksa jadi target man kan juga bukan posisi dia, tidak akan bisa cetak gol gitu ya. Bukan tidak akan bisa, tapi sulit gitu loh. Dan penyuplai gelandang ya mungkin hanya andalkan Gundogan dan Gavi. Tapi percuma kalau gelandangnya oke, tapi target man-nya kayak gitu ya, percuma juga ya. Nah, makanya ya memang ini pentingnya komposisi pemain ini, skuad itu lapisannya memang tidak jauh berbeda dari skuad utama. Karena untuk apa? Untuk antisipasi hal-hal ketika tim ini sedang dilanda oleh badai cedera ataupun pemain yang underperform. Salah satunya kan dengan kita kalau lihat starting 11 dengan lapis terbaik memang sudah no debat menurutku Manchester City, karena dia memiliki pelapis yang tidak jauh berbeda. Bahkan lapis ketiganya pun sama dengan main intinya. Ini kan membuktikan bahwa kedalaman skuad itu sangat penting. Tetapi tidak hanya itu juga, poin dari hal lain adalah bagaimana nanti ketika bermain dengan komposisi pemain berbeda itu pelatih bisa menerapkan strategi yang sama dengan ketika dia memakai tim inti atau tim utama. Artinya ketika misalnya di Barcelona absennya Lewandowski atau Frenkie de Jong, ya nanti penggantinya pemain muda pun harusnya bisa menjalankan taktik yang diberikan sama oleh Xavi Hernandez. Ini yang akan membuat Barcelona ini nanti tetap bisa menjaga konsistensinya di kancah La Liga dengan UCL. Walaupun nanti Rafinha cedera, mungkin masih bisa digantikan dengan Gavi. Lamine Yamal juga ada, atau enggak mungkin Fermin Lopez bisa ya. Tapi kan Fermin Lopez mungkin masih terlalu muda ya, karena masih matchnya juga kurang lah musim ini. Mungkin masih andalkan Gavi atau Yamal. Dan ini kan masing-masing key player nih kan jadi sorotan. Di sisi Barcelona ada Ilkay Gundogan. Praktis ya dia jadi key player lah. Pedri cedera, si De Jong cedera, cedera, dan di sisinya Madrid kan ya jelas Bellingham. Gundogan dia memang tidak haus gol. Dia benar-benar tipe gelandang pengatur serangan, penyeimbang permainan. Akurasi umpannya tinggi loh, 90%. Nah, kalau Bellingham ini justru kebalikan dari Gundogan. Bellingham gelandang, rasa penyerang. Mungkin kenapa kok Bellingham bisa cetak gol, sering cetak gol. Jadi permainannya Ancelotti ini walaupun pragmatis, tapi dia tuh main 4-4-2 diamond sekarang. Dimana pakai dua penyerang yang melebar ya, istilahnya wide forward Vini dengan Rodrigo. Jadi sisi tengah itu dia Bellingham tuh masuk. Jadi kan seolah jadi striker. Ya, jadi ibarat waktu Ancelotti masih melatih AC Milan ya, ada Kakak. Ya ibaratnya begitu deh. Ya memang selain itu faktor lain adalah kepintaran bagaimana pelatih itu menempatkan pemain dengan atribut yang cocok. Orang pasti bertanya kenapa gelandang bisa rasa striker. Ya karena memang ternyata dalam perkembangannya Bellingham ini ternyata punya atribut yang mendukung untuk sisi attacking atau penyerangan.
Iya. Artinya kan ini, pemain meskipun berposisi sebagai gelandang, tapi kalau punya atribut yang bisa dimainkan secara attacking, memenuhi kebutuhan tim untuk posisi menyerang, karena kita tahu ya kan. Iya. Ancelotti ini kan adaptif pragmatis sekali. Memang kesannya lebih bermain bertahan, tetapi ketika dia mengandalkan counter, ya atribut-atribut pemain yang dengan karakter passing, attacking ini diperlukan di skuad Real Madrid. Iya, mungkin Bellingham ini begini ya. Real Madrid ini kan dari dulu memang jarang memainkan formasi gelandang serang gitu loh. Iya. Datangnya Bellingham mungkin menjadi jawaban. Dan mungkin beda cerita kalau misalnya Bellingham bermain di posisi cross yang lebih ke tengah ya. Mungkin dia akan lebih sering mengumpan. Ya, tugas cetak gol pastilah ke penyerang Vinicius atau Joselu dan lain sebagainya. Dan masuk ke prediksi kalian nih kan, kita ini diuntungkan, kita sama-sama bukan fans Barcelona, bukan fans Madrid. Iya. Prediksi netral nih. Ya, sudah terlihat dari jersey kita pakai ya. Ini kita mewakili fans mana saja ini kan. Bali United, Liga Jepang. Apa itu ya? Urawa Diamond. Dan ini favorit Kofuwe bukan Manchester United. Ya. Oke. Ya, memang prediksi gue akan ada saling mengalahkan, betul. Aku prediksi memang lebih unggul nanti di Barcelona tetepan dengan mungkin 1-0. Oke, 1-0. Wah. Ini kalau dilihat dari permainan yang seimbang di musim ini, walaupun Real Madrid sudah ada kalah dan Barca belum ada kekalahan, tapi dari pincangnya skuad Barcelona mungkin laga Clasico jilid pertama musim ini terakhir imbang. Imbang karena menariknya sejak Xavi datang belum ada imbang ya. Mungkin ini akan menjadi hasil imbang pertama kali. Oke, imbang. Ya itu aja, nanti kan 28 Oktober ya. El Clasico ya. Paginya kita merayakan Sumpah Pemuda, malamnya kita tonton El Clasico. Betul. Iya. Tetap di GR Bola, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Forza. Vamos.